Aku juga bukan hanya terlibat dalam isu lingkungan, tapi juga secara hak asasi manusia secara luas. Jadi kemarin aku elected jadi salah satu representatif dari Southeast Asia. Aku tergerak karena memang there's something wrong di tengah masyarakat kita ini. Ada satu kejadian unrest. Oleh karena itu aku yang termotivasi gitu untuk melakukannya. Indonesia sendiri kan pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya di dalam konstitusi sendiri itu Undang-Undang 1945 kita udah ditentukan nih. Indonesia itu negara hukum, otomatis segala bentuk, segala aktivitas itu pasti ada hukumnya, ada konstitusi yang mengaturnya. Jadi mau lingkungan, mau kesehatan, mau buruh, mau apapun, anything itu yang buat di divisinya masing-masing itu pasti ada hukumnya. Aku tuh pengen banget meninggikan value dari diri aku. Oke. Jadi kayak aku berjuangnya mulai dari sedikit-sedikit aja, terus alhamdulillah mungkin Allah kasih yang terbaik buat aku. Jadi waktu itu emang posisinya aku lagi gagal dalam suatu hal. Ngomongin tentang anak muda, pasti nggak jauh-jauh dari namanya kreativitas dan inovasi. Nah, hari ini Hanya Talk Show juga kedatangan muda-mudi atau pemudi berarti ya. Cewek-cewek cantik nih yang hari ini akan ngobrol bareng sama kita tentang aktivitas mereka yang ternyata sudah go internasional. Luar biasa sekali ya. Tentunya di Hanya Talk Show, hanya di sini bisa ngobrolin apa aja. Apa kabar teman-teman? Oh good. Oke, kita kenalan dulu kali ya, karena tak kenal maka tak sayang nih. Boleh dari yang mana dulu nih, biar aku juga tahu dulu di sini. Oke, halo teman-teman Dialog Cirebon. Nama aku Dinda. Sebenarnya aku udah lulus sih, cuman emang di sini kita have fun aja ya. Jadi mau bercerita sepanjang aku jadi mahasiswa di FHUGJ. Oke. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aji Anissa Rahmadina, mahasiswi aktif semester 5 Fakultas Hukum Universitas Wadai Gunung Jati Kota Cirebon. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Clarissa Aprilia Prasetya. Aku mahasiswi aktif semester 1 FHUGJ. Oke, ada Adinda, ada Aji, sama Claire. Aku manggilnya Claire boleh ya? Karena kita udah ketemu sebelumnya kemarin. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari Fakultas Hukum UGJ ya, betul ya? Betul. Kenapa sih ada di sini hari ini kalian? Kira-kira apa ya? Tapi sebelum kita bahas itu, mungkin aku pengen lebih tahu dulu nih, lebih tanya mungkin teman-teman dialog juga pengen tahu kesibukan kalian selain ngampus tuh apa aja dan ikutin aktiviti apa aja sih di kampus. Boleh dari Claire dulu kali ya, karena kita lihat ini masih maba atau baru-baru masuk ya, apa nih? Masih fresh from the oven. Sebenarnya aku ikut acara kemarin tuh aku masuk final lomba duta pustaka Indonesia mewakili Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada Februari, tanggal 1, 2, 3 Februari, ada karantina juga. Tapi itu sebelum aku jadi maba, aku udah daftar pendaftaran itu dari Oktober kebetulan. Terus November pengumuman, terus insya Allah berangkat bulan Februari. Terus sekarang kesibukan aku ya kuliah pulang. kupu-kupu aja nih ya. Kuma, lebih ke kuma. Apa tuh kuma? Kuliah main. Kuliah main. Oh iya, kalau saya kupu-kupu kuliah pulang. Ada istilah baru. Iya. Kalau Mbak Aji? Kesibukannya alhamdulillah sibuk makan. Alhamdulillah, tapi nggak kelihatan. Harinya kemana? Tapi kan makan sambil ngapain? Iya, Ya. betul. Mungkin aktif di kegiatan luar kampus. Salah satunya kemarin baru lulus United Nations Association Indonesia, semacam PBB Indonesia. Oh, PBB Indonesia. Kemarin di mana itu? Kalau acaranya masih online. Oh, Ya karena kan pembekalannya online. Jadi nanti setelah itu mungkin kita banyak cerita lagi setelah ini. Pokoknya dia lagi ikut kegiatan Unite. Oke. Kak Dinda nih, lagi sibuk apakah? Karena kan tadi bilang sudah alumni nih. Kalau sekarang sih mungkin masih bolak-balik kampus ya untuk publikasi, dan juga aku merupakan project manager di salah satu CSO. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, aku spill sedikit, yaitu Carbon, Koalisi Rakyat Bersihkan Cirebon. Dan juga banyak sih organisasinya gitu. Begitu aja sih.
Keren ya ini Ranking ya. cewek-cewek luar biasa nih yang walaupun sibuk kuliah tapi tetap beraktivitas di luar kampus dan ternyata berprestasi juga nih. Mungkin lagi teman-teman tuh lebih kayak penasaran nih gitu. Kita bahas ini aja dulu kali. Aku penasaran sama tadi Yunei itu apa ya? Oke, Yunai itu anak anak buah, bukan anak buah sih, semacam anaknya PBB gitu, PBB internasional, tapi ini basisnya di Indonesia. Jadi kalau misalkan di PBB internasional itu kan biasanya para diplomat, tapi kalau misalnya di PBB Indonesia itu para remaja atau anak-anak muda. Nah kebetulan kemarin itu seleksinya perwakilan dari provinsi. Jadi gimana caranya kita mengangkat isu di suatu provinsi, dan kebetulan aku bawa isu di Jawa Barat. Oh gitu, jadi berarti Mbak Aji ini perwakilan dari Jawa Barat, Jawa Barat. gitu. Nah itu kegiatannya masih berlangsung. Masih Apakah ada, tadi kan online ya, apakah ada nanti kegiatan secara tatap muka offline-nya kah atau gimana? mungkin bakal ada, karena kan kita juga selain diseleksi dari kualitas isunya, tapi kita juga bawa organisasi atau nggak apa gitu. Dan kebetulan aku dari Cendu Hukum juga, itu salah satu platform yang aku buat. Jadi antara hukum dan isu-isu lainnya juga kita angkat, dan nanti kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang di provinsi lain. Mungkin nanti bisa diadakan acara secara offline. Oh gitu, itu tuh yang ada ini di bawahnya siapa ya berarti? PBB. PBB Iya, langsung, PBB tapi Indonesia gitu Iya, kan ya. Indonesia. Oke. Kalau Kak Dinda nih tadi aku sempat dapat bocoran dikit kayak kemarin tuh sempat menang kongres atau konferensi gitu ya, Ya, pengajuan itu apa itu apa Kak? ada dua sih, karena aku juga bukan hanya terlibat dalam isu lingkungan, tapi juga secara hak asasi manusia secara luas. Jadi kemarin aku elected jadi salah satu representatif dari Southeast Asia atau ASEAN anak muda di dalam Act Work Congress Against Death Penalty di Berlin, Jerman. Di sana aku mencoba untuk membawa riset yang kita sudah lakukan during 6 months lah, 6 bulan. Kita expenditure di sini, kita coba gali isunya, lalu kita konferensikan di Berlin di Jerman. Itu kemarin di November 2022, waktu itu aku masih mahasiswa sih di semester akhir. Nah yang terbaru, aku juga baru represent ada 2 kegiatan, karena kita itu masih di satu kaukus atau koalisi dan kolektif. Yang kedua aku di Bangkok, waktu itu aku juga di delegate di Southeast Asia, aku di komitenya, di anak mudanya, di Youth Caucusnya untuk represent di isu underpaid intern, itu ke migran juga ada, terus kesehatan buruh juga ada atau occupational safety, kita berjejaring sama Harvard University di sana, sama ILO dan juga beberapa NGO yang ada di Thailand. Jadi di situ saya jadi spokespersonnya untuk eloquently speaking behalf human rights issue dan trafficking dan lain-lain sih. Keren banget ya. Maksudnya kayak udah sampai Berlin luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat Dinda. Thank you. Tapi sebelum jauh kita bahas itu nih, aku mau tanya teman-teman tuh motivasinya apa sih dan kenapa kok akhirnya bisa ikut dalam asosiasi tersebut gitu loh. Kak Dinda dulu, karena tadi berhenti di Kak Dinda. Oke, start from me. Motivasinya pertama kali adalah aku selalu percaya kalau it start from youth. Itu diawali dari anak muda. Kita kan juga secara historis itu merdeka karena ada semangat anak muda. Gak mungkin kan kita merdeka tapi tanpa ada kejadian Rengas Dengklok di mana anak muda itu sangat punya partisipatif yang tinggi. Oleh karena itu di era yang postmodern sekarang ya anak muda punya ambil alih lah sebagai agent of change. Jadi karena ada romantisasi kata agents of change, jadi aku akhirnya termotivasi untuk melakukan hal-hal tersebut sih Kak. Oke, tapi emang suka hal-hal yang sosial, berbau sosial gitu, atau memang suka berdiskusi, itu suka ketemu orang-orang baru gitu. Sebenarnya ya. Extrovert banget atau gimana itu? Sebenarnya kalau personality aku introvert ya. Aku oke. orangnya private banget, tapi jadi aku suka banget lihat diplomat muda gitu kan, suka kayak berbicara tadi di PBB gitu kan, kayak bukan lucu ya lagi keren gitu ya. kan, cool gitu, apalagi perempuan gitu kan. Aku tergerak karena memang there's something wrong di tengah masyarakat kita ini, ada satu kejadian unrest. Oleh karena itu aku yang termotivasi gitu untuk melakukannya. Jadi sebenarnya tadi pertanyaan apa, aku agak sedikit lupa Kak. Iya, kenapa memang suka sama sosialisasi. Kalau tadi kan ngomong personality kan katanya introvert. Iya, sebenarnya. Tapi kenapa akhirnya ada di situ gitu? Yang notabene kegiatannya adalah ketemu sama orang banyak, diskusi sama orang baru juga, diperlukan delegasi-delegasi negara-negara yang lain kan tentunya. Sebelum ke situ juga kan mungkin di kehidupannya Kak Dinda sebelumnya kan di kampus gitu juga pasti aktif juga kan. Nah itu
Kenapa akhirnya? Memang suka kah atau gimana? Ya aku awalnya tadi karena ada social unrest, kejadian yang memang ada sedikit berbeda ataupun ada yang salah di masyarakat atau di sistem, terus aku lari karena aku emang passionate di community empowerment. Tadi termotivasi dengan kata bahwasannya pemuda itu bisa mengubah suatu tatanan sistem, jadi aku akhirnya ambil alih juga untuk ikut, walaupun ya sebenarnya tidak terlalu signifikan, but at least I do my best. Jadi emang aku passionate di community empowerment. Melakukan ada hal kecil lah yang kita lakukan ya. Small steps matter sih. Oke. Luar biasa banget nih. Artinya ya aku setuju sih, kayak sekecil apapun hal yang kita lakukan pasti akan memiliki dampak untuk kedepannya, baik untuk orang sekitar kita maupun diri kita sendiri. Betul sekali. Kalau Kak Aji sendiri sih, Mbak Aji emang suka? Emang apa ya? Karena aku pribadi itu percaya sama salah satu hadis ya di Islam, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sekelilingnya. Jadi tujuan akhir kita itu kan di akhirat ya. Jadi aku tuh mau sebelum aku pulang nantinya aku bisa kasih kebermanfaatan untuk sebanyak-banyaknya makhluk yang ada di dunia ini. Jadi ya sesimpel itu. Jadi aku ngelakuin do the best aja setiap harinya supaya pas waktu nanti ketika pulang ya insya Allah bisa bawa kebermanfaatan dan juga pahalanya mengalir terus. Tapi adanya di sini teman-teman itu salah satu teman-teman yang kritis juga kan akhirnya gitu. Tapi kenapa tadi ada di situ sih? Kenapa memilih untuk ada di situ gitu loh? Karena passion mungkin ya, karena suka ngomong, suka public speaking dan lain-lain, dan kebetulan inline sama jurusan aku hukum sosial dan lain-lain. Jadi ya kayaknya suka aja gitu di bidang itu, dan akhirnya kenapa bisa di situ juga mungkin ya tak terlepas dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi kalau misalkan pengalaman PBB itu kan ada dicek background checknya juga kan. Jadi mungkin hal-hal yang sebelumnya juga itu yang menentukan kita bisa ada di karena emang suka organisasi artinya ya. Nanti kalau ngomongin baik lagi kayak ini fakultas hukum, nah kebanyakan kan tadi akan isu lingkungan, itu kayak bertolak belakang sama hukum. Nah sebenarnya kan mungkin teman-teman dialog Sobat Dialog 5 tuh nggak tahu nih kalau lingkup hukum tuh sejauh apa sih, seluas apa Kak Dinda sama Kak Aji, mungkin nanti Kak Claire juga bisa nambahin. Gimana Aji dulu, maybe? Kak Dinda dulu boleh. Sebenarnya hukum itu luas banget kan, karena hukum itu merupakan fundamental kita hidup, prinsip bawah lah, prinsip dasar sebelum kita menata kehidupan. Kalau nggak ada hukum, hidup kita akan lebih chaotic gitu. Kita kan mess around, kita kan bertengkar, tapi kita nggak punya suatu penyelesaian yang konkret. Makanya hukum itu hadir. Dengan adanya hal tersebut, dengan adanya fakta tersebut, hukum itu maknanya akan menjadi luas. Karena hukum itu di setiap essence, di setiap elemen itu hadir, yaitu untuk mengurai dan untuk melerai. Dan sebagai kalau ada salah satu tokoh favorit aku yaitu Sacipto Raharjo yang memberi suatu kepastian hukum, gitu, memberi suatu kepastian di setiap tragedi, mau itu lingkungan, governance, ataupun yang lain-lain, HAM dan lain-lain, itu pasti ada hukum ya, karena sebagai tatan awal sih atau hierarki agar hidupnya lebih teratur atau suatu elemen itu lebih teratur. Berarti memang setiap lapisan di masyarakat kita ada hukumnya ya. Betul. Boleh. Indonesia sendiri kan pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya di dalam konstitusi sendiri itu Undang-Undang 1945 kita udah ditentukan nih. Indonesia itu negara hukum, otomatis segala bentuk, segala aktivitas itu pasti ada hukumnya, ada konstitusi yang mengaturnya. Jadi mau lingkungan, mau kesehatan, mau buruh, mau apapun, anything itu yang buat di divisinya masing-masing itu pasti ada hukumnya, ada yang mengaturnya. Jadi dikuatkan juga nih dari pasal 1 ayat 3 ini, otomatis semua kehidupan kita juga harus hati-hati, harus lebih aware gitu. Ya berarti karena kita negara yang memang sudah tentukan bahwa kita tuh hukum, terus juga ditambah memang setiap lapisan masyarakat, di setiap lapisan kehidupan kita tuh ada tatanan hukumnya sendiri ya. Betul. Baik yang tertulis maupun tidak sebetulnya ya. Ubi societas, ubi ius lah. Berarti itu yang teman-teman bahwa akhirnya ternyata hukum tuh ada di mana-mana, termasuk isu yang teman-teman angkat ini ya. Gitu. Kak Claire, saya senyum-senyum iya, santai aja dong. Santai, kita ngobrol santai aja. Gue tegang banget. Iya, lebih santai aja nggak apa-apa. Lagi debat capres. Bentar lagi debat cawapres kan. Kak Claire, kenapa akhirnya memilih untuk daftar nih sebagai duta pustaka Indonesia ini? Sebenarnya itu tuh termotivasi karena pribadi sih, karena emang aku tuh pengen banget meninggikan value dari diri aku. Jadi kayak aku berjuangnya mulai dari sedikit-sedikit aja, terus alhamdulillah mungkin Allah kasih yang terbaik buat aku. Jadi waktu itu emang posisinya aku lagi gagal dalam suatu hal. Percintaan.
Biasanya kalau cewek kayak ingin memberikan yang terbaik, mau nambah value lagi tuh gara-gara cinta biasanya. Iya. Itu TikTok trend sebenarnya. Jadi emang gitu awalnya di SMA sama sih aku juga kayak aktif ini itu, cuman gak seaktif kayak sekarang. Emang waktu itu posisi aku lagi gagal cintaan, terus aku sempet yang kayak maaf ya Allah bukannya ria, aku kayak berdoa, kayak aku tahajud segala macam, aku kayak berdoa kayak ya Allah berikan yang terbaik, dan ternyata yang terbaiknya itu bukan memperbaiki kisah cinta aku, tapi memberikan kayak sedikit-sedikit kayak istilahnya aku masih jadi maba tapi aku udah bisa dipanggil sama Warek kayak kepala bagian 4 buat jadi modelnya UGJ, atau kayak kemarin aku keterima jadi duta pustaka Indonesia, kayak gitu-gitu sih mungkin jalannya Allahnya dengan cara yang seperti itu. Really good. So Sakitnya nice nggak ya. main-main. Iya, sakitnya nggak main-main. Sampai dalam pengen nunjukin kalau aku tuh juga bisa gitu. That's right. Aku suka sih sama cewek-cewek yang punya prinsip seperti itu. Bukan malah ketika patah hati malah terpuruk, ini salah gitu. Kita harus nambahin nama, naikin value kita. Betul sekali. Karena semakin kalau misalkan kita semakin terpuruk kayak yang ada kita semakin diinjek-injek kan. Yang lagi gue cowok ya. Tapi beda aku sepakat gitu. Jadi biar kita tunjukin sama cowok-cowok di luar sana bahwa teman-temannya adalah wanita-wanita dengan high value ya. Amin. Tapi emang suka dunia pigeon, itu hitungannya pigeon gak sih? Kalau emang Atau enggak? Atau apa sih sebetulnya kemarin karakteristik atau pigeon ya, kualifikasi untuk jadi duta pustaka buat yang Indonesia ini kayak ya gitu sih, kayak paling pengumpulan berkas, wawancara Iya, gitu. apa tuh yang dikumpulin dari selama berkas itu? Apakah ada satu kayak lu harus bisa ini? Oh harus iya, bisa aku itu, juga gitu loh. iniin sertifikat juga sih. Kebetulan kan aku bisa taekwondo sama Atlet. bisa ini juga, sama bisa nyanyi. Jadi mungkin itu nilai tambah buat Oh, itu yang tadi yang bikin patah hati di ini aja. jangan. Oh, jangan kita nggak boleh kekerasan. Kayak balas dendam terbaik adalah meninggikan value. Quote of the day ya. Thank you loh, Claire, itu dipakai nanti sama ini dipotong di TikTok nanti. Boleh. Berarti akhirnya coba untuk daftar ke situ gitu. Iya, Dan coba. alhamdulillah rezeki masuk sebagai perwakilan Jawa provinsi. Barat. Iya, provinsi Jawa Oke, Barat. di ajang nasional berarti Iya, nanti di ya. ajang nasional. Luar biasa. Apa nih persiapan yang Claire untuk nanti menjelang Februari 1 2 3 ini? Kalau Indonesia 14 Februari, kalau kamu kan Februari 1 2 3 ya. 1, 2, Apa yang 3. disiapkan? Oh iya, deket banget. Apa yang disiapkan? Mempersiapkan mental dan diri aja sih, Oke. karena kan di sana kan bakal ketemu seluruh orang Indonesia yang pasti orang-orangnya juga hebat-hebat kan, jadi kayak ya lebih mempersiapkan itu aja sih, kayak yaudah. Bingung kalau ditanya sama persiapan apa. Iya, berarti ya memberikan yang terbaik aja nanti. Iya, memberikan ya. yang terbaik. Oke. Kalau misalnya Kak Dina sama Kak Aji nih, tadi kan di PBB angkat isu lingkungan. Nah, kalau Kak Dina kemarin selain lebih fokusnya kemana sih Kak? Aku Kemarin di mana? Berlin itu. Di Berlin itu lebih ke HAM ya, karena aku di sana kan kita ketemu menteri-menteri di EU, sebenarnya di European Union, kita ketemu representatifnya EU, dan kita juga mencoba untuk battling opini di satu kelas. Karena aku juga di sana kita juga trilanguage, jadi agak pusing sebenarnya. Ada apa aja berarti bahasa di Aku sana? ada French, Ada apa? Indonesia, English. English. Iya, jadi di sana kita full 3 bahasa itu. Jadi kemarin banyak banget isunya, terutama kalau di Indonesia banyak sih isunya, tapi lebih tepatnya bagaimana implementasi hukuman mati di Indonesia, karena kita punya 2 terpidana mati yang mungkin ceritanya tuh unik. Ya, aku pernah got experience. Waktu itu aku menulis buat blog pribadiku, aku interpreterin suratnya ibunya Mary Jane Peloso, dia terpidana mati, itu yang jadi nilai plus ketika aku seleksi waktu sebelum ke Berlin. Karena aku bisa Tagalog dari kecil, jadi aku bisa translatein Keren bahasanya. banget, bisa Terus Tagalog. akhirnya Wow. itu yang jadi advokasi aku, itu adalah bagaimana perempuan migran eksploitasi dan trafficking yang aku bawa akhirnya ke Berlin. Berarti isu pelanggaran HAM dan juga perempuan ya. Iya, human rights exploitation. Human trafficking ini apalagi kebanyakan notabene kan memang perempuan yang memang tadi ya. Apa ya akhirnya apa sih yang kamu lihat perempuan-perempuan Indonesia yang akhirnya mencoba untuk keluar dan mencari apa sih sebetulnya? Oke, kalau kulihat ya, Menurut pandangan Dinda selama sebelum akhirnya coba angkat itu, terus kemarin setelah di Berlin
akhirnya dapat apa sih yang kamu lihat, kenapa sih akhirnya ada itu yang terjadi di Indonesia? Sebenarnya ada satu aku selalu bilang ya hal yang akhirnya jadi motivasi aku untuk terjun di isu social justice ada social unrest gitu. Sistem yang menghimpit, nge-pressure lah perempuan-perempuan Indonesia. Dan juga ada sistem ya namanya itu patriarki, di mana ada patriarki menyebabkan dua gelombang besar, yaitu subordinasi dan marginalisasi. Akhirnya hak perempuan itu untuk lebih adaptif untuk bekerja itu kan lebih sedikit daripada laki-laki persentasenya, walaupun kita udah berbicara gender equality ataupun empowerment dan lain-lain, tapi masih belum signifikan. Oleh karena itu banyak yang akhirnya dengan adanya dari peer pressure, family pressure atau social pressure, akhirnya dia keluar. Dan di luar juga belum tentu dapetin apa yang dia mau karena keadaannya juga uncertain, tidak jelas betul. Gitu. Apalagi kebanyakan karena kuliah di Cirebon, Indramayu, Ciayu, Majakuning itu kan banyak sekali kita ekspor migran ya, buruh migran terbesar. Dan aku juga pernah baca bahwasanya ada yang sampai dihukum mati di Malaysia atau di Arab gitu kan. Oleh karena itu karena mereka pressure dari family-nya karena sistemnya juga belum bisa mencukupi mereka secara ekonomi, ada kesenjangan untuk well-being, kesejahteraan mereka, akhirnya mereka mencoba nekat. Dan nekat ini bukannya mendapatkan hal yang baik ya, nggak ada lah apa itu Arab Dream, American Dreams, tapi malah terjebak di dalam jaring-jaring eksploitasi. Itu yang aku akhirnya bawa. Karena ya aku juga riset juga sih kemarin di Cirebon Timur dengan adanya tadi isu lingkungan itu implikasinya luas sekali. Walaupun orang mikir orang Cirebon tapi paling polusi udara ataupun polusi air, tapi implikasinya dengan adanya hal tersebut menyebabkan banyak perempuan yang akhirnya tersubordinasi, tersingkirkan, terpinggirkan. Ada 1 dari 5 perempuan yang kehilangan lahan pekerjaannya dan harus pergi ke luar negeri. Itulah ya akhirnya semacam sebenarnya the type of iceberg, itu fenomena gunung es sebenarnya, tentang migran, eksploitasi dan trafficking. Itu akhirnya aku tertarik untuk bawa ke Berlin, dan implikasi dari Berlin sebenarnya lebih kepada untuk menaikkan standar aku lebih peka lagi, karena sebenarnya banyak gitu dari teman-teman perempuan yang belum mengekspos kasusnya gitu, dan juga lebih aktif lagi karena aku setelah dari Berlin itu ada target untuk sama teman-temanku kolektif sama organisasi lokal, ada dari lokal ada Kontras di lokal Indonesia dan LBHM, ICGR, serta untuk di luar ada ICPM, kita untuk ngejar si Indonesia itu agar dapat moratorium hukuman. Moratorium itu nanti arahnya mau kemana gitu? Moratorium itu lebih, kalau kita kan negara tetangga udah ya udah adaptasi atau udah adopt lah, udah ratifikasi si moratorium itu ya lebih ke implementasi hukuman mati gitu. Jadi kayak penghapusan lah, abolish death penalty itu adalah slogan daripada kolektif yang aku bawa di Berlin. Jadi abolitional tour Indonesia, aku mewakili tersebut, dan Asia Tenggara ada tadi kaitan dengan moratorium adalah bagaimana kita mengabolish gitu, menghapus hukuman mati yang sistemnya unfair. Kalau kita lihat gitu, unfair trials. Sebetulnya unfair karena memang akhirnya kita menyimpulkan, kamu menyimpulkan unfair karena memang pada faktanya tidak seperti itu ya. Karena banyaknya ada beberapa hal yang menurut kamu dan teman-teman kayak nggak fair akhirnya gitu, ketika ada hukuman mati di situ ya. Ya lebih ke bagaimana sih prosedural dan advokasinya, apalagi advokasi kita itu agak susah karena aku pernah juga kenal sama advokat yang mengadvokasi Mary Jane kemarin ketemu di Jakarta gitu. Sedih sekali untuk translator aja kadang mereka nggak bisa sedia karena wilayahnya kan di Nusa Kambangan itu agak jauh dari kota dan akhirnya sulit sekali untuk mendapatkan akses. Oleh karena itu yang aku perjuangkan karena perempuan dan renta sih sistemnya. Menarik banget, emang dari dulu ngomongin hak asasi manusia ini nggak pernah habis ya, sampai detik ini, bahkan kemarin masih sempat diperbincangkan juga di debat sebelumnya. Benar ya, di debat presiden ya. Mungkin pada nonton gitu teman-teman di di luar podcast ini pasti nonton tuh. Iya, mudah-mudahan sih bisa berhasil nanti apa yang diperjuangkan sama Dinda dan teman-teman ya. Tapi kalau nyinggung ke Dinda, Mbak Aji, itu kan isu lingkungan juga salah satu faktor terbesar juga akhirnya itu. Betul. Nah, apa yang Mbak Aji lihat nih akhirnya untuk berani untuk angkat faktor lingkungan ini atau isu lingkungan ini? Oke Mas, jadi sesimpel kita tuh sekarang Cirebon panas banget, panas banget, pengap, terus hujan juga nggak nentu. Nah hal-hal kayak gini nih yang akhirnya kayak
harusnya jadi concern kita gitu. Kok bisa sih kayaknya 5 tahun terakhir kita nggak kayak gini, tapi pas waktu di tahun 2021 sampai 2023 ini malah mengalami lonjakan yang tinggi. Akhirnya aku riset gitu kan, oh ternyata ada perubahan iklim, ada krisis iklim. Jadi bukan perubahan lagi, tapi sekarang krisis. Udah mulai krisis ya. Nah, kebetulan aku tadi pagi juga lagi ngelakuin penelitian di Desa Bondet di pesisir, sama nelayan ya, sama isu pemberdayaan perempuan di situ dan juga ekonomi, pemberdayaan ekonomi. Jadi aku juga nanya apakah mempengaruhi nih perubahan iklim ini atau krisis iklim ini ke kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir terkhusus kan. Karena kan pesisir tuh paling identik ya, karena deket pantai, udah pasti kan udaranya lebih panas kayak gitu. Dan akhirnya aku juga baru dapat informasi dari mereka banyak juga penyakit anak tuh, apalagi misalkan hujan banget, terus juga panas kering banget terus faktor produksi penurunan ikan pun akhirnya mempengaruhi ekonomi keluarga tersebut. Dan aku juga mengangkat isu perempuan di dalam penelitian tersebut. Kenapa ketika perempuan di Desa Bondet itu tersendiri itu ketika misalkan lagi turun nih produksinya, otomatis kan dia nggak ada kerjaan selain mengupas cangkang atau mengupas kerang dan lain-lain. Jadi akhirnya nyambung lagi ke isu pemberdayaan ekonomi. Gimana nih peran pemerintah dinas terkait kabupaten terkhususnya melihat isu perempuan dan isu ekonomi itu menjadi satu kesatuan. Dan insya Allah nanti minta bantu doanya semoga selesai penelitian ini dan akhirnya diharapkan hasil outputnya itu bisa memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah setempat. Karena selama ini rakyatnya itu sendiri, bantuan langsung tunainya itu sendiri nggak kurang gitu, bukan kurang bahkan nggak ada. Belum tersentuh ya. Itu juga sih Mas, aku tambahin dengan adanya tadi fakta realitas Cirebon panas dan penurunan kualitas ekonomi, lingkungan hidup dan bahkan degradasi ekosistem itu, aku juga terlibat sebagai salah satu penggugat di PLTU Tanjung Jati kemarin. Mewakili masyarakat tadi, nelayan, buruh tani yang ada, buruh tambak, dan perempuan-perempuan pengrajin ya Ji, dan pengupas. Itu saya melakukan kajian bersama Walhi LBH Bandung untuk menuangkan gugatan ke PT UN Bandung dan alhamdulillah menang untuk Tanjung. Jadi tidak ada lagi pembangunan PLTU dan semoga dengan Aji juga bisa menjadi kebijakan ya, penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah setempat setelah nanti salah satu adalah pensiun dini PLTU dan tadi untuk lebih mementingkan kualitas dari emisi yang dikeluarkan industri sehingga kualitas lingkungan hidup akan lebih membaik ke depan ya, setelah ekonomi dan lain-lain. Oke, berarti memang lingkungan ini sangat mempengaruhi ya, banget, signifikan banget sih. Terlepas dari yang industrinya atau memang alamnya itu sangat mempengaruhi juga kan. Jadi yang Mbak Aji bawa atau yang Mbak Aji lakukan tuh apa sebetulnya nanti dengan adanya penelitian itu? Oke, jadi nanti kan kita buat jurnal dulu. Jurnal, abis dari jurnal kita input lagi ke artikel, dipublish, baru kita nanti ada konferensi Mas di Jakarta bulan depan. Jadi di Jakarta itu sendiri banyak pemangku kebijakan. Jadi para menteri dan lain-lain juga ada di situ insya Allah. Jadi aku sendiri bisa mempresentasikan hasil riset aku selama di Cirebon. Jadi mudah-mudahan bisa didengar gitu. Amin. Jangan cuma didengar tapi dipertimbangkan. Karena suara anak muda emas gitu. Bisa. Ya, sih harus jadi pertimbangan yang berat gitu bagi decision maker. Betul. Keren banget nih teman-teman sih. Keren sekali ya teman-teman, udah di usia sekarang ya pasti udah kritis, memikirkan jauh ke depan, udah visioner banget, bahkan sangat empati, sangat luar biasa ya. Amin. Mudah-mudahan apa yang tadi teman-teman harapkan bisa terwujud. Amin. Nah kalau Mbak Claire nih, Kak Claire lihatnya seperti apa nih? Bungsu. Iya, Dek, Claire. Adek gimana ngelihatnya Dek? Ketika sekarang kan akan menjadi salah satu finalis Duta Pustaka Indonesia. Ya. Apa yang mau Adek bawa nih ke nanti di ajang itu gitu? Ya mungkin balik lagi kayak ikutan tema kakak aja yang kalau aku lebih ke menerapkan sama remaja-remaja kan kayak zaman sekarang tuh remaja tuh banyak yang malas baca kan ya. Jadi kayak mungkin bakal menerapkan kalau misalkan dalam per hari itu kayak ada waktu 10 menit kayak atau 5 menit buat baca di media sosial tentang lingkungan. Jadi kayak tentang
ya kita belajar dari Oke. media sosial aja. Berarti nanti apa implementasinya? Mau bikin konten video kah lewat media Iya, bisa sosialnya atau kayak gitu. desain atau seperti apa Iya sih? Kak? bikin, mungkin lebih ke bikin konten media sosial biar zaman sekarang kan TikTok tuh lagi itu, mungkin nanti biar membeludak terus kan otomatis kan nanti kayak remaja-remaja juga bakalan lebih ngelihat kayak oh ini nih yang lagi booming kayak kita harus kayak gini deh kan kayak gitu. Oke, bisa. Itu yang dibawa sama teman-teman juga gitu nggak sih? Apa ikut menyuarakan juga melalui media sosial kah atau apa sih? Kalau kita bicara tadi Kak Dinda sama Mbak Aji kan istilahnya kayak yaudah lo lingkup kalian aja itu. Nah ini biar orang lain tahu juga tuh apa langkah kalian gitu. Apakah menyuarakan juga di media promosi sosial gitu ya? juga atau gimana nih? Ini ntar kalau kayak gini jatuhnya jadi promosi sosial media. Nah apa dong. Jadi biar tahu informasinya seperti apa. Kalau karbon sendiri kita sering kerjasama selain untuk konsumsi pribadi ya, kita juga sering bikin kelas. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa ikut gitu. Stay tune terus aja sih di Instagramnya @bersihkan_cirebon. Itu di sana ada hasil riset, video ataupun informasi kelas. Karena kita biasanya ada workshop per tahunnya itu 1-3 kali untuk isu secara komprehensif tentang lingkungan di Cirebon. Mungkin Anji, do you have Apa ini? platform? Platformnya juga ada. Inspiring banget. Oke, aku punya Kayak soalnya tadi ngomongnya begebu banget punya gitu. platform namanya canduhukum.id, keren. itu Oh, bisa oke. dicek aja. Di situ perhimpunan para mahasiswa hukum dan juga ada corporate lawyer, advokat, notaris dan lain-lain. Jadi bisa konsultasi hukum secara gratis juga di situ. Dan biasanya kami menyuarakan isu-isu juga di dalam platform tersebut. Dan kembali lagi tadi juga ada kelas mentoring dan lain-lain. Jadi ada mentornya di kelas-kelas tersebut khusus mahasiswa hukum. Sekarang udah terbuka untuk semua masyarakat umum juga karena melihat engagement ternyata nggak cuma mahasiswa hukum doang yang aware terhadap hukum, tapi masyarakat yang lain juga, bahkan anak SMA mas. Oke. Jadi walaupun mereka outputnya nggak mau masuk hukum, tapi Emang tertarik aja ya. tertarik aja, oke ini seru nih. Jadi belajar pidana, belajar perdata, kayak gitu sih. Oke, seru-seru banget. Tapi kalau ngomongin teman-teman ini kritis banget, apalagi udah fakultas hukum udah pasti kritik ya. Kan tadi berawal dari ada sistem yang tidak sesuai aja udah berangkatnya sampai Berlin gitu. Nah, itu tuh sebenarnya inikah yang teman-teman dapat juga di semasa perkuliahan kah atau seperti apa? Betul sekali. Siapa dulu nih? Alumni dulu. Ini jadi kayak testimoni. Tapi emang jujur, ya berangkatnya dari fakultas hukum karena aku lihat dari tenaga akademisnya, pengajar, staf pengajar, bahkan profesor itu sangat open untuk discussion. Kita sering juga terlibat dari collaborations. Dan kita sama pengajar tuh udah kayak peers ya, kayak temen. Jadi kita mau ada isu ini nih Pak atau Bu, mereka langsung kayak cepat tanggap lah, kata proaktif untuk oh ya kita diskusiin ya. Sampai akhirnya nanti outputnya adalah kepada jurnal. Dan menurutku itu yang mungkin jadi nilai plus kita agak sedikit promosi, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa dong. Dari FHUGJ bro, gitu. Karena kita tuh kita tidak melihat adanya satu relasi kuasa di dalam sistem pembelajaran. Itu sangat open banget, beberapa dosennya juga open-minded dan sangat adaptif terhadap isu yang sedang ada. Bahkan di UGJ sendiri bukan hanya masalah tenaga akademik ataupun dosen, profesornya yang keren-keren, tapi juga bagaimana sih UGJ ini memfasilitasi mahasiswa. Ya, ini karena penting jujur ya. ada beberapa mahasiswa juga dari hukum ya, Aji juga ataupun Claire yang sangat benar-benar dibantu ya sama UNIF dan sama fakultas dalam hal mengakomodir lah apa kritisnya, daya kritis ya atau inner critical thinking ya. Dan juga untuk di UGJ itu banyak fasilitas yang baru. Mungkin teman-teman awalnya agak gimana, tapi UGJ itu sekarang membuka banyak sekali kans. Kalau teman-teman aktifnya menulis, teman-teman bisa jadi di bagian riset kayak Aji ataupun kayak aktif di sosial media bisa jadi brand ambassador atau model kayak Claire, itu sangat suportif. Dan juga UGJ sekarang berjejaring sama berbagai universitas di luar negeri. Kemarin Aji ikut sama Claire yang di Prancis ya. Oh iya, Prancis. Di Prancis mereka ada program baru di UGJ dan juga ada summer camp gitu. Itu menurutku salah satu hal yang bisa mengakomodir, bisa memobile bagaimana kita untuk lebih adaptif lagi di postmodern ini gitu, di era-era modernisme ini gitu. Mbak Aji mau nambahin sebagai mahasiswa aktif Ada nih? unek-unek. Ada unek-uneknya boleh sampai dulu. Unek-unek mah mungkin harus deadline. Deadline. Jadi kayak ya maksudnya gini, deadline-nya itu sendiri itu kan sesuai dengan kapasitas kita gitu. Artinya profesor ataupun dosen-dosen juga menuntut kita untuk mengerjakan lebih dibanding mungkin teman-teman lainnya yang yang kurang
untuk mengikuti riset dan lain-lain. Betul. Jadi kita kerja lebih misalkan. Iya. Tapi kan itu juga untuk hasil outputnya untuk kita sendiri. Lebih ke Tapi disiplin yang ya. kedua itu tadi benar fasilitas. Aku ikut lomba selama ini kurang lebih 33 kali menang. Wow. Round of applause. Aku juga 33 kali hampir menang. Provinsi di Indonesia. Nasional, tingkat nasional. Wih, Nah, round of applause. artinya mau keluar kota, mau ikut konferensi ataupun apapun itu diakomodirnya dari UGJ-nya itu sendiri. Jadi kalaupun aku lagi pengen, Pak mau ikut penelitian atau enggak Pak mau lomba ini, ya silahkan. Jadi sangat-sangat Support ya. sekali gitu. Supportive banget lah dosen. Support, helpful banget juga Helpful kan. banget dan suka kasih advice ya kadang di luar jam gitu. Kadang Pak kita ngopi ya, aku butuh rekomendasi advice langsung. Sangat terbuka beliau ya. Iya, bahkan profesornya juga benar-benar sangat open banget. Luar biasa memang. Jangan tanya aku baru kuliah 2 Iya. bulan. Aku mau nanya, kenapa akhirnya memilih UGJ gitu Iya. dan ambil FH? Apakah kamu emang suka hukum atau gimana? Ya emang aku suka hukum, tapi sebenarnya aku masuk UGJ itu ada perjanjian sama orang tua sih. Oh my god. Jadi emang aku nggak ngebolehin aku kuliah di luar kota, padahal alhamdulillah tuh di SMA itu aku masuk eligible, terus juga udah keterima ke beberapa univ di negeri. Aku nggak boleh sebutin Iya, di mana. Ini nanti jadi Terus- promosi. Terus udah gitu, yang pertama itu aku masuk psikolog sama hukum juga sama. Tapi aku nggak terima karena sama orang tua disuruh di sini aja, jangan jauh-jauh dari orang tua karena bungsu. Jadi karena anak bungsu, jadi kayak ya udah di sini terus kayak ada perjanjian juga. Sebenarnya Iya, kita sama. Kita bertiga itu Sama. Anak bungsu. aku anak pertama. Aku gak relate ya sama mereka. ini relate ya. Kayaknya nggak boleh jauh-jauh juga kan gaji kan. Terus kebetulan kan emang UGJ itu universitas bagus karena akreditasinya hukumnya aja udah A. Terus kalau kata mama papa aku kayak udahlah sama aja negeri sama swasta gitu kan sama-sama akreditasinya bagus, dan ternyata emang setelah masuk UGJ ternyata baru aku rasain 2 bulan ternyata emang bener-bener bagus sih dari fasilitas dan tenaga pengajarnya juga. Dan juga kalau boleh tambahin ya Mas ya, maksudnya teman-teman koneksinya juga. Iya, Iya, koneksi. betul, benar. Maksudnya bukan cuma kita main-main doang, apalagi anak hukum tuh kan dikenalnya hedonisme sih. Selain hedonisme, tapi kita juga emang harus berprestasi juga. Iya, gitu. jadi beban ganda. Bangga. Selain harus punya duit, harus pinter juga ya. Betul. Jadi teman-temannya juga emang mereka berkualitas banget sih. Iya. Artinya ruang lingkup kita juga mempengaruhi hasil kita jelas, circle Iya, circle kita. Dan mungkin last but not least ya, dari aku sih, ini testimoni kebanyakan ya. Karena aku senang banget loh. Di UGJ itu sebenarnya kita nggak dituntut hanya belajar aja. Jadi mungkin di teman-temannya seangkatan Aji, mungkin Aji udah experience ya. Kita bisa magang di luar. Jadi kita itu kan engage sama Kemendikbud ya, sama Dikti untuk bikin untuk ikut magang Merdeka. Jadi kita bisa sambil berkarir, sambil passion kita, misalkan oh kita passion di jurnalis, ya udah kita bisa, walaupun kita anak hukum nih, tapi nggak apa-apa gitu. Itu banyak banget dari mahasiswa UGJ yang sekarang ada di sana gitu. Jadi emang bener-bener kansnya sangat terbuka sih untuk sekarang kuliah di UGJ menurutku. Ada yang bisa edit, magang di perusahaan terkenal kayak gitu-gitu juga. Lawyer atau kejaksaan bisa. Wih, keren-keren banget nih teman-teman. Terima kasih loh udah sharing hari ini. Thank you. Terima for kasih giving banyak us Kak Dinda, chance. Mbak Aji, adik Claire. Ini bungsu dikit. Iya, bungsu juga ya. Adik kita juga. Sudah sangat menginspirasi teman-teman sobat dialog di rumah nih tentunya, Iya. walaupun kita sorry ya kalau ngomongin gender teman-teman perempuan semua, tapi teman-teman bisa membuktikan bahwa woman with a high value. Wih, itu kata merah. Harus sih Underline. Harus ya. Karena kalau misalkan kita diem-diem aja nanti kita diinjek-injek dong oleh para lelaki. Bercanda. Girl. Maksudnya lelaki yang mana? Bukan saya, tapi ya. Dia lagi Oknum curhat, ya. lagi curhat ya. oknum. Enggak. Oh enggak. Oke, thank you juga sih. Terima kasih banyak teman-teman sudah memberikan informasi-informasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang teman-teman sedang kerjakan saat ini bisa mendapatkan tujuan sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Thank you so much. Thank you Dialog Indonesia. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita tutup nih teman-teman, sebagai woman empowerment nih, bisa 1-2 patah kata gitu buat teman-teman mahasiswi, anak muda, perempuan khususnya, untuk terus bisa seperti mungkin nanti nggak cuma ke Berlin, nanti bisa Amin, ke luar ke ke Amerika atau ke yang lain, nggak cuma PBB Indonesia, tapi bisa
PBB luar juga Amin, gitu, amin, atau ya bisa ikut ajang-ajang yang lainnya gitu selain Duta Pustaka Indonesia gitu. Ada nggak satu atau dua kata motivasi buat teman-teman di luar sana biar bisa ada di titik teman-teman atau bahkan lebih gitu? Aku pikir dari bungsu kameranya di dulu. sini. Oke, dari bungsu dulu. Boleh dari Claire. Aku lagi contemplate sih. Apa ya? Ya pokoknya buat mahasiswa Indonesia jangan takut untuk mencoba sesuatu, karena aku juga bukan yang sehebat itu, nggak sehebat Kak Dinda dan Kak Aji. Jadi malu. Tapi aku bakalan terus mencoba untuk jadi yang terbaik. Oke. So sweet, amin. Gimana Ji? Ini Ya tadi pejabat. mungkin karena manusia, jadi kita harus memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya kepada makhluk yang ada di sekitar kita gitu intinya. Dan jangan pernah takut untuk mencoba, karena lebih baik gagal karena pernah mencoba daripada Tidak sama sekali. tidak sama sekali intinya. Nah, Terakhir nih, ini yang paling gong kan ya. Aku be like atau be the voice for the voiceless lah. At least kalau kamu, dan pertama sih sebelum memperjuangkan semuanya atau masyarakat yang memperjuangkan diri kamu sendiri, apalagi kita semua lagi ada di krisis eksistensi ya, anak-anak muda. Jadi ya be yourself aja gitu. Kamu nggak harus jadi kayak aku, jadi Aji atau jadi Claire. Jadi ya be yourself, be the light in the darkness, dan be a voice for the voiceless with your version. Jadi jangan kita pressure nih, gue harus kayak Aji nih, gue atau kayak Claire atau kayak nggak, lo punya uniknya sendiri. uniknya sendiri. You have uniqueness sides. Nah, permasalahannya gimana caranya gitu. Nah, Caranya explore, banyak explore. Pasti teman-teman ada kok hidden gemnya. Jangan mager nggak sih Kak? Lebih ke jangan mager. jangan mager ya. Jangan mager. Slogan terbaru. Jangan mager. Oke. Terima kasih teman-teman, luar biasa sekali kata-kata motivasinya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang nonton di luar sana, dan lebih banyak lagi teman-teman yang ikut langkah kalian nih, bahkan bisa lebih daripada kalian tentunya ya. Amin. Dan juga terima kasih buat UGJ yang selalu mensupport Thank you. teman-teman seng-sengku tercinta ini menjadi perempuan-perempuan yang hebat, yang kritis, yang pintar, yang cantik, luar biasa sekali. Pokoknya teman-teman semua, terima kasih udah nyaksiin episode kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa terus saksikan Hanya Talk Show di Dialog Cirebon Media. Terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saksikan episode-episode lainnya hanya di Hanya Talk Show. Hanya di sini bisa ngobrolin apa aja.